Perekayasaan pembuatan peti berinsulasi serat gelas atau Coolbox Fiberglass. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu prime mover pembangunan nasional. Karena potensinya yang cukup besar, maka perlu dikelola secara optimal agar diperoleh hasil yang memadai dengan pemanfaatan yang maksimal. Namun, pada kenyataannya, masih terlihat banyaknya hasil tangkapan yang secara kualitas maupun kuantitasnya belum dapat memenuhi harapan. Dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, baik jenis kapal penangkap dan instrumennya, sehingga berpengaruh terhadap lama tempuh atau trip pelayaran yang secara logis membutuhkan fasilitas penyimpanan di atas kapal yang dapat menunjang kesegaran hasil tangkapan, yaitu peralatan ataupun sarana mempertahankan mutu ikan yang memadai. Berdasarkan hasil survei di beberapa sentra produksi dan pendaratan ikan di Pantura tahun 2002, diperoleh bahwa kerugian hasil perikanan mencapai 30%, dikarenakan menurunnya mutu hasil tangkapan yang didaratkan. Hal ini dikarenakan palka atau ruang penyimpanan di atas kapal tidak mampu mempertahankan suhu dingin yang dapat mempertahankan mutu hasil tangkapan. Dari kenyataan tersebut, maka perlu adanya suatu teknologi yang tepat untuk menunjang sistem rantai dingin sehingga mutu hasil tangkapan dapat dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut, BBP2HP sebagai pusat dalam perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan telah berhasil dalam perekayasaan Coolbox berinsulasi fiberglass. Coolbox Fiberglass merupakan wadah atau tempat penyimpanan ikan segar dengan menggunakan lapisan insulasi sebagai penahan panas dan dilapisi serat gelas atau fiberglass sehingga suhu rendah tetap terjaga. Kegunaan Coolbox sebagai tempat penyimpanan ikan setelah ditangkap atau sebagai wadah saat ikan didaratkan di TPI sehingga sistem rantai dingin tetap berlangsung. Manfaat atau keuntungan penggunaan Coolbox dibandingkan dengan wadah penyimpanan lain yaitu 1. Suhu rendah tetap terjaga. 2. Mutu kesegaran ikan dapat dipertahankan seoptimal mungkin. 3. Dalam pemakaian es lebih hemat karena menggunakan lapisan insulasi atau styrofoam atau polyuretan. 4. Konstruksi Coolbox lebih kuat dan tahan lama dibandingkan wadah lain. 5. Mudah diperbaiki jika terjadi kebocoran. Sasaran penggunaan Coolbox yaitu para nelayan dan pedagang ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI atau pelabuhan perikanan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan teknologi ini dapat diterapkan oleh pemilik kapal atau nelayan dan pedagang ikan. Proses tahapan pembuatan Coolbox Fiberglass. 1. Menggambar sketsa rangka. Dalam proses tahapan ini, bertujuan untuk menentukan ukuran panjang, kali lebar, kali tinggi, rangka yang mana dalam tahapan ini nantinya menentukan dalam proses pemotongan agar tidak terjadi kesalahan. 2. Pengukuran. Setelah selesai proses pertama,
atau gambar, selanjutnya ke proses pengukuran. Dalam proses ini, kita siapkan besi olo ukuran 4 x 4 cm atau sesuai gambar. Selanjutnya, kita ukur menurut panjang yang kita butuhkan dan kita tandai dengan spidol. Dalam tahap pengukuran, sebaiknya kita kerjakan bagian demi bagian dulu agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Alat yang digunakan dalam tahap ini antara lain adalah penggaris siku, spidol kecil, atau pensil. 3. Pemotongan. Setelah selesai proses pengukuran, kemudian dilakukan proses pemotongan, yang mana pemotongan setiap sudutnya harus lurus atau siku. Karena ini untuk memudahkan dalam penyetelan agar setiap sudutnya bisa rapat. Dalam pemotongan diusahakan per bagian dulu yang dikerjakan. Contohnya, kerangka bagian depan dulu, gambar 1. Dan seterusnya agar ukuran yang telah dipotong tidak tertukar. Dan proses ini dilakukan oleh 2 orang. Alat yang digunakan dalam tahap ini antara lain adalah 1. Mesin gergaji. Alat keselamatan kerja mesin di antaranya adalah 1. Sarung tangan, 2. Kacamata kerja bengkel, 3. Sepatu bengkel atau sepatu bot, 4. Baju kerja plus topi, 5. Masker. Penyetelan kerangka. Dalam proses ini bertujuan untuk memastikan kecocokan dalam pengukuran dan menyiapkan kerangka sebelum proses selanjutnya. 5. Pengelasan. Proses pengelasan dilakukan oleh 2 orang yang mana 1 orang bagian mengeles dan 1 orang lagi bagian memegangi bahan agar saat terjadi proses pemuaian ukuran tidak berubah. Dalam proses ini, pengelasan tidak langsung dilas mati. Dalam arti pengelasan pertama, hanya untuk mengikat saja agar nanti bila diketahui ada bagian yang tidak siku atau ada kesalahan masih bisa diperbaiki. Setelah semua bagian kerangka telah dilas dan sudah membentuk kerangka setengah, jadi baru kita las mati. Alat yang digunakan dalam tahap ini adalah mesin las listrik, kawat las, tang, dan martil kecil. Dan alat keselamatan kerja mengelas adalah kacamata las listrik 2 buah, sarung tangan, masker, topi, dan sepatu bengkel. Mengingat dalam proses ini resiko keselamatan cukup bahaya, terutama mata, karena dampak dari sinar ultraviolet dari mesin las, alat keselamatan harus digunakan. 6. Penggerindaan. Penggerindaan dilakukan untuk menghaluskan bagian-bagian yang telah dilas supaya memudahkan saat pemasakan triplek. Alat yang digunakan antara lain mesin gerinda, sarung tangan, dan kacamata bengkel. 7. Pengukuran triplek. Pengukuran triplek dilakukan menurut panjang bagian yang akan ditutup dan saat pengukuran agar bagian dalam dulu agar saat pemasangan bagian luar tidak susah. Alat yang digunakan antara lain pensil, penggaris panjang, dan meteran.
9. Pemasangan triplek bagian dalam. Pemasangan dilakukan di bagian dalam dulu dan pastikan tidak terjadi kesalahan. Setelah yakin sudah pas, baru kita bor. Jarak lubang bor dengan yang lain 10 cm. Selanjutnya, kita repeat dengan menggunakan alat repeat. Dan seterusnya sampai semua bagian dalam tertutup triplek semua. Dan alat yang diperlukan antara lain adalah bor listrik, alat repeat, dan paku repeat. 10. Pemasangan styrofoam. Pada proses ini, caranya hampir sama saat pemasangan triplek. Dalam pemasangan styrofoam, diperlukan 2 lapis karena tebal styrofoam 2 cm sedangkan tebal besi olo 4 cm. Dan saat pemasangan harus rapat. Tujuannya agar panas matahari dari luar bisa dihambat secara maksimal. Dan alat yang diperlukan antara lain adalah penggaris panjang, silet cutter atau pisau tajam, dan spidol. Pemasangan triplek bagian luar. Pemasangan dilakukan di bagian luar dan dipastikan tidak terjadi kesalahan. Setelah yakin sudah pas, baru kita bor. Jarak lubang bor dengan yang lain 10 cm. Selanjutnya, kita repeat dengan menggunakan alat repeat. Dan seterusnya sampai semua bagian dalam tertutup triplek semua. Dan alat yang diperlukan antara lain adalah bor listrik, alat repeat, dan paku repeat. 12. Pemasangan plat aluminium. Pada proses ini diperlukan ketelitian dan keahlian agar saat pemotongan tidak terjadi kesalahan. Bila terjadi kesalahan, akibatnya plat aluminium tersebut tidak bisa digunakan lagi. Agar saat pemasangan tidak terjadi kesalahan, pengukuran dan pemotongan harus dilakukan bagian demi bagian dulu. Dan tiap bagian yang telah selesai dipotong, kita pasang dan kita bor tiap 5 cm agar saat proses pelapisan serat gelas tidak menggelembung. Dan alat yang diperlukan antara lain penggaris panjang, spidol, gunting seng, bor listrik, alat repeat, dan paku repeat. Pelapisan serat gelas. Pada proses ini, yang perlu dilakukan pertama kali adalah pemotongan serat gelas menurut ukuran ditambah 5 cm tiap ujungnya. Lalu kita siapkan campuran untuk perekatnya antara lain resin, katalis, dan pigmen. Saat melakukan pencampuran, diusahakan jangan terlalu banyak, kurang lebih 500 ml dulu. Ini untuk menghindari pengerasan adonan. Setelah adonan siap, kita tempelkan serat gelas pada permukaan. Selanjutnya kita poles dengan campuran tadi menggunakan kuas sampai rata dan sambil ditekan-tekan menggunakan kuas sampai rata agar serat gelas dapat menempel sempurna pada dinding aluminium. Dan pastikan tidak ada gelembung. Demikian sampai bagian dalam dan luar terlapisi serat gelas semua. Pada saat proses, ini pengerjaannya harus cepat dan tepat karena adonan resin akan cepat mengering. Setelah selesai proses ini,
kuas segera dicuci dengan air sabun sampai benar-benar bersih. Ini untuk menghindari pengerasan agar kuas dapat digunakan lagi. Pada proses ini, keselamatan kerja harus tetap diutamakan, terutama sarung tangan dan masker. Alat yang digunakan adalah kuas, gunting, tempat adonan ukuran 500 ml, dan sabun cuci. Bahan yang perlu disiapkan antara lain serat gelas, resin, katalis, dan pigmen. 14. Penggerindaan. Penggerindaan dilakukan untuk menghaluskan permukaan serat gelas yang kasar atau menggelembung. Bila diketemukan permukaan yang masih berlubang atau pelapisan serat gelas tidak sempurna, ulangi proses pelapisan serat gelas lagi. Alat yang digunakan antara lain mesin gerinda, sarung tangan, kacamata bengkel, dan masker. 15. Pendempulan. Pendempulan dilakukan bila permukaan masih diketemukan banyak lubang atau kurang sempurna saat proses penggerindaan. Campuran dempulnya adalah dempul, resin, dan pigmen. Dengan perbandingan 1 kg dempul, 250 ml resin, dan 3 sendok makan pigmen, dalam pembuatan adonan ini jangan dicampur semua, sedikit demi sedikit agar adonan tidak cepat mengeras. 16. Penggerindaan. Penggerindaan perlu dilakukan lagi untuk menghaluskan permukaan serat gelas yang kasar atau menggelembung. Bila diketemukan permukaan yang masih berlubang atau pelapisan serat gelas tidak sempurna, ulangi proses pelapisan serat gelas lagi. Alat yang digunakan antara lain mesin gerinda, sarung tangan, dan kacamata bengkel. 17. Finishing. Proses ini adalah proses akhir dari semua proses tersebut di atas. Pada proses ini adalah untuk mengecek segala bagian bila mana masih ditemukan pengerjaan yang kurang sempurna. Dalam proses finishing adalah pembuat adonan antara resin dan katalis dicampur pigmen dengan tingkat keenceran yang cukup. Selanjutnya, adonan tersebut kita lapiskan pada permukaan, baik itu bagian dalam atau bagian luar cool box dengan menggunakan kuas. Dan setelah selesai, kuas kembali dicuci dengan air sabun sampai bersih.